Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khotimi lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi midaril azim, amma ba'du. Para pemirsa semuanya, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi di hari Jumat ini kami bisa berziarah kubur di makam orang tua kami, para sesepuh-sesepuh kami yang ada di Janegara ini. Mudah-mudahan dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fasuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kuntu, saya dulu, kata Nabi, mencegah untuk ziarah kubur ketika waktu itu iman para sahabat itu belum kuat. Fasuruha, kemudian Nabi mengatakan fasuruha, maka berziarahlah kalian semuanya. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Hidup di dunia itu sebentar. Baina sitin wa sab'in, paling-paling antara 60 sampai 70 tahun. Kita semua harus mempunyai bekal yang banyak. Kita harus membekali diri dengan amal soleh, karena dengan memperbanyak bekal berupa amal soleh, maka insya Allah hidup kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan kepada generasi muda, anak-anak saya dan seluruh adik-adik semuanya, carilah ilmu sebanyak mungkin, karena itu adalah bekal untuk kalian. Ilmu agama sangat penting untuk kalian semua sebagai generasi penerus. Karena apa? Iman agar kuat, Islam agar semakin mantap, maka ditali dengan ilmu. Ilmu agama akan menuntun kita semua supaya kehidupan kita lebih baik. Untuk bekal kita semua supaya kehidupan kita lebih terarah, kita harus dekat dengan para kiai, para alim ulama. Maka beruntunglah anak-anak semuanya yang mau belajar di pondok pesantren, karena dengan belajar di pondok pesantren maka dibimbing oleh para alim ulama, oleh para kiai, yang mana ilmu para alim ulama sambung sanadnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa membimbing ke arah kebaikan, menjadi generasi penerus Islam yang handal, yang bisa diharapkan oleh para orang tuanya. Karena kalian semua adalah young muslim generation, generasi muda Islam yang harus bisa membanggakan kedua orang tuanya dan bisa hidup lebih terarah lagi, lebih maju lagi demi kejayaan Islam. Para pemirsa semuanya, di sawah ini di dekat kuburan sungguh alamnya sangat luar biasa. Ini merupakan satu nikmat yang sungguh-sungguh luar biasa. Para petani bisa menanam sawah, bisa memelihara sawahnya, sehingga nanti akan memberikan dampak yang positif untuk bangsa dan negara kita tentang ketahanan pangan. Kemudian nanti mungkin sebentar lagi akan panen, padinya akan dipanen, dijual kepada para tengkulak, para pedagang. Ini adalah merupakan sinergi yang baik, hubungan yang baik, sebab kita hidup di masyarakat adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Para petani butuh kepada para pedagang butuh dengan para pembeli, dan lain sebagainya. Semuanya adalah bersinergi, saling membutuhkan. Kita harus punya rasa tasamuh, rasa toleransi, menghormati kepada orang lain. Jangan sampai meremehkan orang lain, walaupun kelihatannya jelek, kelihatannya pakaiannya compang-camping,
kelihatannya itu casingnya itu seperti itu yang kurang bagus menurut pandangan zahir kita, belum tentu dia orang yang jelek, belum tentu dia orang yang tidak baik. Mungkin dia adalah waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita jangan hanya memandang casing kepada orang lain. Karena apa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat jisim kita, badan kita, akan tetapi Allah melihat hati kita, kebersihan hati kita, kesucian hati kita, kebeningan hati kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kita harus istiqomah dan ikhlas lillah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin mendapatkan acungan jempol dari orang lain, tapi ibadah itu harus benar-benar lillah karena Allah. Karena dengan beribadah secara ikhlas maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kehidupan kita akan bahagia, baik di dunianya maupun kelak di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Demikian para pemirsa semuanya, mudah-mudahan dakwah yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita harus semakin mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di zaman pandemi sekarang ini kita mendapatkan kesehatan, alhamdulillah wa syukurillah. Di mana orang lain banyak yang sakit, kita alhamdulillah sehat, harus disyukuri. Ketika mendapat nikmat harus bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian bagi yang sakit harus sabar. Karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan. Semuanya tajri bil maqadir, berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi harus punya rasa syukur atas segala nikmat Allah dan sabar atas segala ujian Allah. Itulah kehidupan yang didambakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya harus meniru akan kehidupan Nabi, harus mencontoh tentang perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidup kita akan bahagia, bahagia di dunia juga bahagia kelak di akhirat. Selamat di dunianya juga insya Allah kelak selamat di akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah sehingga nanti ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-hina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. A'dauna la yasulu ilaina bi nafsi wa la bil wasirati la qudrata lahum ala su'i ilaina bi halimil ahwal. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nusulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala inda nusulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala ba'da nusulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, farij hammana ya Allah, farij hammana ya Allah, farij alal muslimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.